Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an min khasyatillah. Wa tilka amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatami lima sabaqo an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sesepuh, bini sepuh. Hadratil kiram, sang guru besar, beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, yang kami taati Ibu Nyai Sofatul Ummah sebagai penasihat organisasi Jamiah Kausara Putri Hajarullah Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Umum organisasi Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, dan juga sebagai Ketua Yayasan Tarbiyah Hifdzul Ghulam wal Banat Pusat Losari Ploso Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Tasriful Atib Aziz, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarramun, beliau Bapak Muhammad Subhi Ajazani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, juga sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda Siddiqiyah From Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kami hormati segenap organisasi otonom di lingkungan Thariqat Siddiqiyah, Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat wujud, nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat kebutuhan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang diberikan kepada kita, yang sehingga kita semua tidak mampu seandainya menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Yang kedua, syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam, wasilatul uzma, rahmatan lil alamin,
Yang ketiga, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau sang guru besar Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtabah yang telah membimbing rohani kita semua melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ya'sabihi hadaran mimma bihi yaksud. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sampai hamba ke tingkat golongan muttaqin, tidaklah sampai hamba ke tingkat golongan muttaqin sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya dengannya karena takut akan sesuatu yang membahayakan dirinya. Jadi tidaklah sampai hamba-hamba ke tingkat golongan muttaqin sehingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya dengannya karena takut akan sesuatu yang membahayakan dengannya. Kemudian Rasulullah dawuh, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu mereka yang lebih bermanfaat kepada sesama manusia. Sebaik-baik manusia itu mereka yang lebih bermanfaat kepada sesama manusia. Lebih bermanfaat, manfaat tenaganya, manfaat pikirannya, manfaat harta bendanya, manfaat ucapannya, sehingga manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Manfaat tidaknya manusia itu tergantung kepada hatinya. Apabila hatinya itu selamat dari bermacam-macam penyakit hati yang mengotori, maka seluruh hidupnya akan menjadi bermanfaat. Bermanfaat kepada dirinya, bermanfaat kepada sesama manusia. Seandainya ada orang yang lisannya berkata, saya ingin bermanfaat hidupnya kepada sesama manusia, akan tetapi tidak berusaha untuk memperbaiki hatinya sendiri, adalah ucapan yang dusta, lamunan yang kosong, hanya menghayal jauh panggang dari api, arang habis besi tak jadi, usia terbuang sia-sia. Jadi cuma hidup dalam kesia-siaan saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26. Qulillahum malikal mulki tu'ti mulka mantasa'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan yang memiliki segala kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau jatuhkan kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau binasakan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Di dalam surat Al-Imran ayat 26 ini menerangkan, Allah lah yang memilih kekuasaan. Allah lah yang memiliki kekuasaan. Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Allah lah yang mencopot kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki. Allah lah yang memuliakan kepada orang yang dikehendaki. Allah lah yang menghinakan kepada orang yang dikehendaki. Jadi semua ada di tangan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu tidak menyukai akan sesuatu padahal dia itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai akan sesuatu padahal dia itu tidak baik bagi kamu, dan Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 216 ini menjelaskan, kadang apa yang kita sukai kita puji padahal jelek bagi kita. Kadang apa yang tidak kita sukai kita benci padahal ia itu baik bagi kita. Allah lah yang Maha tahu, tetapi kita tidak mengetahui. Oleh sebab itu, kita ini sebagai orang yang berpendidikan, kita ini sebagai orang yang berpendidikan, janganlah menjelek-jelekan salah satu dari mereka, karena disebabkan kita tidak suka sehingga kita menjelek-jelekan mereka. Dan jangan pula kita ini memuji-muji salah seorang. Jangan memuji-muji salah seorang hanya karena ada sesuatunya. Jadi karena ada sesuatunya sehingga kita ini memuji-muji sehingga berlarut-larut.
Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyudikohu ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah jelas kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian sahabat Abu Bakar memberikan keterangan, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an fi qoulihi ta'ala doharul fasadu fil barri wal bahri qala akbaru huwal lisanu wal bahru huwal qalbu. Keterangan dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam tafsir firman Allah Ta'ala doharul fasadu fil barri wal bahri, berkata Abu Bakar, yang dimaksud daratan ialah lesan, dan yang dimaksud lautan itu ialah hati. Jadi yang dimaksud doharul fasadu fil barri wal bahri adalah lesan dan hati. Bapak Ibu yang kami muliakan, akibat yang diucapkan oleh lesan sudah kita rasakan bersama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asaddu minal qatli. Surat Al-Baqarah ayat 191, wal fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah itu adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 217, wal fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi fitnah itu lebih dahsyat, fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Mengapa fitnah itu lebih besar dari pembunuhan? Bila ada orang yang betul-betul berbuat jahat dan kenyataannya telah diketahui oleh umum, kemudian diberitakan di surat kabar, itu bukan fitnah, hanya memberitakan fakta apa yang terjadi. Akan tetapi bila ada orang yang tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat dolim, tetapi diberitakan seorang yang tidak senang kepada orang itu dikatakan berbuat jahat, inilah namanya fitnah. Apalagi fitnahnya itu sampai dimasukkan ke surat kabar yang telah terkenal, maka dampaknya sangat luas. Dampaknya ini sangat luas. Dampak yang pertama, si tukang fitnah adalah orang pembohong publik. Jadi si tukang fitnah adalah orang pembohong publik. Dampak yang kedua,
Bila masyarakat luas percaya, maka masyarakat luas diracuni fitnah, tukang fitnah. Dampak yang ketiga, orang yang difitnah kemudian dirugikan, nama baiknya tercemar, nama baiknya dicemarkan. Apa yang menjadi sebab timbulnya fitnah yang keluar dari mulut, dari lisan? Ini adalah akibat dari sifat hasud. Jadi sebabnya sifat hasud sehingga timbul fitnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul khatoban wasodaqatu tadfa'u khoti'atan kama yadfa'ul ma an-nar wasolata nurul mu'min wasiyamu junnatu minanna. Dengki itu memakan kebaikan, laksana api makan kayu kering. Sedekah itu memadamkan kelembutan, laksana air memadamkan api. Sholat itu cahaya orang mukmin. Puasa itu perisai dari neraka. Jadi sifat hasud itu laksana kayu bakar kering, jadi mudah untuk nyala. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari sifat hasud, sifat dengki, laksana kayu bakar kering itu sehingga memunculkan sebuah fitnah. Ini timbulnya dari sifat hati yang hasud atau kotoran hati, sifat hasud. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra, wa qul ja'al haqq wa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, kadzalika yadribullahul haqqa wal batila fa amma zabadu fayadhabu jufa'an wa amma ma yanfa'un nasa fayamkusu fil ardi kadzalika yadribullahul amsal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi orang yang benar dan orang yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang benar, yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Allah Ta'ala membuat perumpamaan barang yang hak, ibaratnya air yang menghidupkan bumi yang mati. Hidupnya bumi menghidupkan benih-benih yang ada di dalamnya. Dari benih-benih yang hidup itu akan tumbuhlah bermacam-macam tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Yang manfaat daripadanya akan tetapi dirasakan oleh umat manusia.
Sebaliknya, barang yang batil ibarat buih atau untuk yang terapung-apung di atas air. Ia akan hilang dan tak ada harganya, tak ada nilainya sama sekali. Jika airnya diam, ia diam. Jika airnya mengalir, ia ikut mengalir. Jika ada angin, ia akan lenyap atau lenyap ketika tertimpa oleh sinar matahari. Inilah perumpamaan. Ada pepatah Arab, fala tafruh bi awali ma tarahu fa innahu fajrun kadhib. Janganlah kamu gembira karena kamu melihat fajar yang pertama, sesungguhnya ia itu adalah fajar dusta. Emas tetap emas walaupun dikatakan tembaga oleh seorang yang kondang namanya beserta ribuan penyanjungnya. Jadi emas tetap emas walaupun dikatakan tembaga oleh seorang yang kondang namanya beserta ribuan penyanjungnya. Berlian akan tetap berlian walaupun dinamakan, walaupun dibenamkan ke dalam lumpur. Jadi berlian akan tetap berlian walaupun dibenamkan ke dalam lumpur. Emas tetap emas walaupun dikatakan tembaga oleh seorang, walaupun seorang yang mengatakan itu orang yang kondang. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Tenaganya bermanfaat, ilmunya bermanfaat. Segala sesuatu yang dilakukan bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk sesama manusia. Oleh sebab itu, marilah kita belajar bersama-sama membersihkan kotoran-kotoran hati, termasuk sifat hasud. Sifat hasud itu adalah mengharap-harap hilangnya nikmat yang diterima oleh orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersih dari sifat hasud. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.